Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan segera menertibkan kawasan Kalijodo. Ahok tak segan melakukan tindakan paksa jika warga tidak mau direlokasi. Sejumlah tahapan akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan Kalijodo. Dan saat ini pemerintah kota Jakarta Utara dan Jakarta Barat baru melayangkan surat peringatan pertama. Mengenai pembongkaran, Ahok akan mengikuti aturan. Sebelum ada surat peringatan kedua dan seterusnya, pembongkaran tidak akan dilakukan. Tindakan tegas untuk warga yang menolak direlokasi akan dilakukan setelah keluarnya surat perintah bongkar. Nantinya warga yang memiliki surat-surat seperti KTP akan direlokasi ke rusun di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur secepat mungkin. Hari H kita akan usahakan ya secepat mungkin. Kan ada SP1, SP2, SP3, terus SPB, perintah bongkar. Tahu, saya nggak mau pusingin, mau putar uang, nggak mau pusing. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara, kita sikat aja udah. Mana ada SHM apa, tunjukin aja, gugat aja. Kan dia punya pengacara, kan gugat aja kalau ada SHM gitu loh. Ada SHM juga bisa kita ambil kok kalau dudukin tanah negara. Saat ini sedang berlangsung rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo di Mapolda Metro Jaya. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama rekan kami Fazila Hairunisa langsung dari Mapolda Metro Jaya. Fazila, siapa saja yang hadir dalam rakor hari ini? Robert, yang hadir dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Markas Polda Metro Jaya kali ini ialah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, juga hadir Pangdam Jaya yaitu Maijen Teddy Laksmana serta jajaran staf Pemprov DKI Jakarta. Juga tadi hadir Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi dan juga Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Dan ini merupakan rapat koordinasi yang kedua yang membahas tentang teknis penertiban Kalijodo. Dan sampai saat ini rapat koordinasi masih terus berlangsung dan rapat sifatnya tertutup. Kami awak media tidak dapat atau tidak diperkenankan untuk mengambil jalannya rapat. Dan tadi saat tiba di Polda itu Ahok memberikan sedikit pernyataan yang menyatakan bahwa rapat koordinasi yang kedua ini di mana rapat koordinasi yang pertama Ahok tidak dapat hadir, hanya diwakili oleh Wali Kota Jakarta Utara dan Wali Kota Jakarta Barat. Dan tadi Ahok menyatakan bahwa rapat kali ini ialah atas permintaan Kapolda. Dan rencananya dalam rapat ini juga akan dibahas mengenai teknis dalam penertiban Kalijodo. Dan Ahok juga menyatakan bahwa langkah-langkah ini sudah atau telah dipersiapkan, namun tinggal melengkapi apa-apa saja yang masih kurang yang akan dibahas dalam rapat ini. Bagaimana teknis dan pengamanan, dan sejauh ini Polda Metro dan Kodam Jaya juga menyatakan akan mendukung penuh kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini karena bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Dan pada rapat koordinasi pertama yang dilakukan di Polda juga ini memaparkan langkah-langkah utama yang telah dilakukan dari berbagai instansi seperti sosialisasi, juga komunikasi secara intens, dan juga pendekatan-pendekatan yang diberikan atau yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan juga para warga Kalijodo. Serta surat peringatan sendiri juga telah diberikan dan tinggal menunggu kapan waktu yang tepat untuk menertibkan kawasan Kalijodo yang sampai saat ini juga belum ditentukan. Pemirsa, sejak penyebaran surat sosialisasi penutupan dan juga pengosongan lokalisasi Kalijodo, sudah 18 kakak warga Kalijodo yang mendaftarkan diri untuk relokasi ke rumah susun. Antusiasme warga Kalijodo masih kurang dan banyak yang masih mempertimbangkan untuk relokasi. 2 hari setelah surat sosialisasi penutupan lokalisasi Kalijodo disebarkan, 18 kepala keluarga mulai mendaftarkan diri untuk relokasi tempat tinggal di posko penanganan Kalijodo di halaman kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa petang. Pendaftaran warga ini dianggap masih kurang karena masih banyaknya warga yang mempertimbangkan rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menutup dan mengosongkan lokalisasi Kalijodo. Tercatat ada 1.200 warga yang tinggal di RW 05 kawasan lokalisasi yang berada di Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, mengatakan warga yang direlokasi ke rumah susun harus memenuhi syarat, yakni pemilik bangunan dan berstatus KTP DKI Jakarta. Hari itu saya sampaikan surat pemberitahuan tentang rencana penutupan. Di dalamnya ada penawaran jalan keluarnya. Kemudian yang masuk syarat-syarat masuk rumah susun itu, dia pemilik bangunan, milik rumah ada di situ. Punya KTP, kita masukin ke rumah susun.
Ada 3 opsi relokasi ke rumah susun, yakni rumah susun Marunda, Daan Mogot, dan Cakung. Saat ini petugas gabungan masih intensif melakukan sosialisasi surat penertiban eksekusi terhadap ratusan bangunan yang berada di lokalisasi Kalijodo. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur kawasan Kalijodo, kawasan yang sejak turun-temurun telah dihuni oleh masyarakat di sana. Bahkan sebagiannya menjadi kawasan prostitusi, akan dijadikan ruang terbuka hijau di Jakarta. Mereka banyak yang menentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apakah yang akan dilakukan oleh Pemprov ini sudah tepat? Dari sudut pandang termasuk sosiologis, kita akan membahasnya melalui sambungan telepon. Sudah ada sosiolog CF Waro. Selamat pagi Pak Waro. Selamat pagi. Ya Pak Waro, ini kalau kita membahas apa yang terjadi di kawasan Kalijodo saat ini Pak, ini kawasan yang sudah turun-temurun ditempati oleh masyarakat di sana. Apakah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah tepat menurut Anda? Ya, untuk masa sekarang sudah tepat kalau dari sosiologi perkotaan ya. Kenapa? Karena kota akan mengarah kepada konsep good city ya, kota yang baik ya. Hanya saja yang perlu dipikirkan adalah bagaimana melakukan penggusuran, memindahkan itu dengan cara persuasif ya kan. Kenapa? Karena ke depan kota yang disebutkan dengan good city itu adalah menjadi satu bentuk kota yang boleh dikatakan dihuni dengan orang-orang yang lebih baik ya. Jangan jadi kemudian sama seperti kasus kota Sodom di zaman Nabi Lut ya. Iya, betul. Itu yang jadi persoalan ya kan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah kota, dan ini dilakukan oleh pemerintah kota setelah dievaluasi beberapa kali, di sana tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan selalu ada kerusuhan, keramaian yang membuat masalah. Kalau toh prostitusi itu hanya sifat individu, tidak ada masalah ya. Tapi prostitusi ini kan kolektif dan boleh dikatakan kasarnya ada unsur eksploitatif ya kan. Ada seorang yang mendapat keuntungan dari penderitaan orang lain ya. Oke. Ya, Pak Waro, tadi Anda mengatakan ini memang sudah tepat, tapi harusnya dilakukan secara persuasif. Ini persuasif yang seperti apa sebetulnya yang Anda maksudkan? Karena kan sebetulnya pemerintah provinsi sekarang sudah melakukan upaya termasuk dari media, terus coba menempelkan pengumuman-pengumuman. Apakah itu sebetulnya masih dirasa kurang? Ya, kita ambil contoh Singapura dan Surabaya. Surabaya Doli kan. Kalau Surabaya agak ramai. Kalau Singapura tidak begitu ramai. Karena Singapura adalah kota pelabuhan, itu ada tempat pelacuran yang sangat terkenal di Singapura, sekarang sudah tidak ada lagi kan. Sudah dijadikan untuk hal yang baru. Nah itu berarti bahwa semua profesi yang ada di situ bisa diatur sedemikian rupa sehingga baik. Contoh umpamanya, di Jakarta kan ada satu tempat yang karaoke itu karaoke yang benar-benar untuk keluarga sehat, bukan karaoke untuk keluarga yang hal-hal yang tidak baik ya. Jadi mengarah pada bentuk pembangunan kota yang baru. Kenapa? Karena Jakarta sekarang ini kan sudah boleh katakan ditumbuh dengan pusat-pusat pertumbuhan ya kan. Nah Kalijodo ini kalau saya mengikuti perkembangannya dia, itu social unrest-nya naik turun ya kan. Kok panjang bener ya kan. Nah seharusnya kalau memang mau ada lakukan, katakan situ boleh ada karaoke, tidak apa-apa. Tetapi kalau lihat posisi Kalijodo itu kan berada di pinggir sungai dan dia terjepit, dan memang itu dulu adalah daerah hijau ya kan. Kemudian bangunan yang kemudian, nah dari konsep umpamanya sosiologi perkotaan dan termasuk juga lingkungan hidup, nah itu memang sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Harusnya mesti dari zaman dulu ya. Iya. Ini kan memang kalau Pak Waro, kalau kita bicara sejak zaman dulu ini kan, maaf kalau misalkan banyak orang mengatakan ini kesalahan pemerintahan zaman dulu yang memang tidak melakukan ketegasan seperti itu. Pembiaran ya. Pembiaran seperti itu dan ya, atau dipelihara ya kalau dikatakan ya. Ya, dan akhirnya menjadi PR yang luar biasa bagi pemerintahan saat ini. Nah, apakah menurut Anda perlu dilakukan hal-hal seperti yang dilakukan misalkan di Surabaya? Risma itu mendatangi kawasan Doli, dan itu juga harus dilakukan oleh Ahok untuk mendekati kepada warganya. Artinya Ahok harus menjelaskan secara langsung kepada warganya apa yang akan dia lakukan sebetulnya untuk warga Kalijodo. Iya,
Saya kira itu. Dan contoh juga sebenarnya di Jakarta. Jakarta dengan umpamanya seperti Kramat Tunggal ya kan. Kramat Tunggal sekarang sudah menjadi Islamic Center ya kan. Jadi alih fungsi yang biasa memberikan yang ini. Ya, saya katakan tadi itu memang alih profesi, tidak memindah lokasi, tidak memindah ini, tetapi bagaimana menjadikan tempat itu yang positif. Tetapi kalau untuk Kalijodo, kalau dilihat dalam tata ruang kota, ya kan itu memang seharusnya udah menjadi daerah hijau, karena kalau tidak ada daerah hijau, ya kota ini akan makin hari makin Jakarta itu makin hari makin bukan kota yang enak ditinggal. Dia akan menjadi tiranopolis ya, kota yang siapa memakan siapa ya. Baik. Jadi ke depan itu memang apa yang dilakukan oleh Ahok adalah benar, artinya bukan Ahok, sebenarnya master plan sudah ada. Baik. Hanya saja memang yang sekarang itu adalah kalau dilihat perkembangan yang ada, yang terjadi, dialog mungkin dengan pemerintah kota sudah ada. Baik, Pak Waro, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Hitung mundur penggusuran Kalijodo, dialog kita lanjutkan melalui sambungan telepon, masih ada sosiolog JF Waro. Pak Waro? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di Kalijodo, ini kan mereka, ya maaf kalau misalkan banyak yang menyalahkan pemerintahan pada masa lalu yang tidak melakukan ketegasan. Ya. Tapi ketidaktegasan itu membuat masyarakat di sana menjadi sangat bergantung dengan ya kehidupan mereka di Kalijodo kan. Artinya betul, ya. Dari nenek moyang mereka sudah tinggal di sana, anak-anaknya, terus cicit, cucu, cicit segala macam. Akhirnya mereka menjadi satu dengan kawasan itu. Mereka hidup di sana, mendapat penghidupan juga dari sana, dan tidak bisa tidak ini terjadi juga karena kesalahan pemerintahan masa lalu, dan itu juga harus menjadi tanggung jawab pemerintahan saat ini kan Pak Waro kan? Betul ya. Nah ini apa yang harus dilakukan Pak? Ya, kalau toh memang mau dikembalikan pada fungsi yang semula zaman dulu, kalau dilihat sejarahnya itu kan daerah itu adalah tempat rekreasi sebenarnya, rekreasi yang terbuka, hijau. Tetapi dengan tumbuhnya bangunan-bangunan, kemudian wilayah itu menjadi berubah. Jadi dia menjadi wilayah yang ini. Nah kalau mau dikembalikan dia, sebenarnya kalau maksudnya hijau kembali, itu berarti kembali ke awal di mana itu tempat orang bisa rekreasi dan situ orang bisa bertemu jodoh ya. Oke. Nah masalah heritage, pertanyaan itu adalah memang kalau di dunia barat itu kalau dia mempunyai cultural heritage dan ada situs arkeologi itu tidak mungkin untuk digusur. Iya Pak Waro, tapi kan permasalahannya oke lah penertiban itu disepakati, tapi bagaimana dengan warganya Pak? Ini kan bukan hanya mereka hidup, bukan hanya tinggal di sana, tapi juga mereka hidup di sana. Masalah yang ada di Kalijodo itu adalah tidak semua mereka adalah orang-orang yang melakukan hal yang itu kan. Di situ juga muncul ada keluarga-keluarga yang hidup berdampingan ya kan. Tetapi kalau lihat dari permintaan kota-kota ke depan, pembentukan kota ke depan yang saya katakan tadi Good City, memang sudah harus mesti dibuat lebih baik. Nah seharusnya memang jauh sebelumnya di situ juga bisa sebenarnya dibuat semacam wilayah hijau dalam arti kata tanpa menggusur tapi membuat perenggangan. Ya kan, perenggangan itu artinya bangunan-bangunan yang ada itu sudah harus punya lahan dan kemudian bisa menjadi fungsi dia setengah hijau setengah terbangun ya kan, jadi tidak total menjadi ruang hijau terbuka ya kan. Jadi ini tinggal tergantung bagaimana pemerintah kota maunya sana terjadi seperti apa. Itu yang akan kita tunggu nantinya ya Pak ya. Pak ya, sehingga cultural heritage-nya itu tidak hilang ya kan. Ini hanya masalah adalah pilihan bukan zero game solution, tapi win game solution ya kan. Apa yang bisa dipertahankan dan apa tidak bisa dipertahankan, itu yang jadi persoalan. Baik Pak JF Waro, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi.